Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pelajaran kimia. Masih pada kelas 11 bab terakhir dari semester yang pertama, yaitu kesetimbangan kimia. Tapi pada bab subbabnya itu konsep dan tetapan kesetimbangan. Sebelum kita masuk ke dalam apa sih pengertian dari kesetimbangan, yang pertama, kesetimbangan kimia itu dilambangkan dengan K. Oke. Kemudian di dalam kesetimbangan kita mulai tuh membahas yang namanya arah reaksi. Arah reaksi. Yang pertama dari arah reaksi ialah di dalam kesetimbangan itu memiliki yang namanya arah reaksi yang satu arah. Atau istilah kerennya irreversible. Nah, apa itu irreversible? Irreversible ialah arah satu arah. Di mana? Contoh. Di sini ada unsur A menjadi produknya itu menjadi B. Nah, B ini jadi di dalam satu arah. Reaksi A hanya mengalami perubahan, yaitu menjadi produk. Nah, itu pengertian dari satu arah atau irreversible. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya dua arah atau bahasa kampungnya bolak-balik. Atau istilah di buku itu adalah reversible. Apa itu yang dimaksud dengan arus bolak-balik? Contoh, dua arah atau bolak-balik. Nanti dalam satu arah kan reaksi A menjadi B. Nah, sedangkan di dalam reversible atau arus bolak-balik, dia nanti reaksi A itu bisa menjadi produk, dan produk juga itu bisa kembali menjadi reaktan. Bisa kembali. Nah, ini dia pengertian dari arus reaksi dari kesetimbangan kimia. Jadi apa pengertian dari kesetimbangan kimia? Pengertian dari kesetimbangan kimia secara tidak langsung reaksi kesetimbangan ialah reaksi bolak-balik. Jadi suatu reaksi kesetimbangan itu suatu reaksi yang dimana reaksi A itu menjadi produk dan produk juga bisa kembali menjadi reaktan. Itu pengertian dari konsep kesetimbangan kimia. Kemudian yang nomor 2,
itu nanti ada yang namanya ciri-ciri kesetimbangan. Apa aja sih ciri-ciri kesetimbangan? Oke, yang pertama itu reaksinya terus berlangsung. Kenapa sih reaksi kesetimbangan itu reaksinya terus berlangsung? Karena kesetimbangan reaksinya bersifat dinamis. Nah, karena itulah reaksi kesetimbangan reaksinya terus terjadi berlangsung. Kemudian yang B, laju itu apa? Cepat atau lambatnya satu reaksi menjadi produk. Jadi laju A menuju B akan sama hasilnya ya, antara laju B menuju yang A, baik itu reaktan menjadi produk maupun sebaliknya, produk akan menjadi reaktan, kecepatannya akan sama. Karena itulah kecepatan pereaksinya ke produk maupun sebaliknya nilainya akan sama. Kemudian yang C, tempat terjadinya reaksi. Di mana sih suatu kesetimbangan itu menghasilkan produk atau reaksinya itu terjadi di mana? Oke, terjadinya reaksi kesetimbangan itu pada ruangan yang tertutup. Dan suhu serta tekanan akan tetap. Nah, karena itulah reaksi kesetimbangan reaksinya akan terus berlangsung. Terus berlangsung di mana tempatnya? Nah, ini di dalam ruangan yang tertutup. Kenapa di dalam ruangan tertutup? Ketika di dalam ruangan tertutup itu reaksi dari luar tidak bisa masuk, dan reaksi yang ada di dalam itu tidak bisa keluar. Contoh seperti reaksi endoterm dan eksoterm. Kemudian di sini terjadinya perubahan. Apa sih terjadinya perubahan? Yang pertama itu ada yang namanya makroskopis. Dan yang kedua ada yang namanya mikroskopis. Nah, ada makroskopis, ada mikroskopis. Makroskopis itu apa sih? Makroskopis itu yang dapat dilihat dengan mata ya. Dapat dilihat mata. Nah, ketika terjadi perubahan dalam makroskopis itu tidak terjadi perubahan. Nah, Pak, kenapa sih kok tidak terjadi perubahan? Sedangkan ciri-ciri kesetimbangan itu adalah reaksinya terus berlangsung. Nah, karena itulah ketika kita ingin melihat reaksi itu berjalan atau tidak, karena itulah kita menggunakan yang namanya ini dia, mikroskopis. Apa itu mikroskopis? Itu nanti dia terjadi
perubahan nih. Nah, makroproses itu berarti alat bantu ya, kan? Alat bantu untuk kita melihat suatu reaksi dalam proses timbangan itu mengalami perubahan atau tidak. Itu menggunakan suatu alat yang dinamakan mikroskopis. Ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, itu tidak akan terjadi perubahan. Baik, selanjutnya itu tentang yang namanya tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan. Apa sih itu tetapan kesetimbangan? Tetapan kesetimbangan itu dirumuskan dengan K sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan benar apa lagi? Ya betul, dikali pangkat dari koefisien. Koefisien apa? Koefisien produk maupun koefisien dari reaktan. Nah itu dia tetapan kesetimbangan. Oke, sebelumnya sebelum kita bahas kesetimbangan sebelum kita bahas nih kan, sebelum kita bahas antara kesetimbangan konsentrasi Kc dan Kp. Apa itu Kp? Ya betul, konsentrasi dari tekanan, pressure. Apa itu Kc dan Kc? Sebelum itu nih kita fokus ke ini dulu nih. Sebenarnya mau bertanya nih, kalian udah tahu belum fase-fase zat atau wujud dari zat dari dalam suatu senyawa menghasilkan suatu produk? Tahu nggak? Nggak tahu? Oke, kita bahas. Baik, ini dia fase-fase zat dalam senyawa. Yang pertama itu disimpulkan G, itu dia senyawa yang berarti bersifat gas atau unsur ya. Aq itu bersifat namanya larutan atau ion. Kemudian yang S itu solid atau padat. Kemudian yang L itu berupa cairan. Cairan ini biasanya dia bersifat unsurnya itu H2O. Nah, sedangkan dalam kesetimbangan kimia itu yang digunakan, yang wajib digunakan itu hanya fase-fase pada gas dan larutan atau ion. Jadi bagaimana dong Pak dengan senyawa atau fase-fase zat solid atau padat maupun cairan? Jadi dua fase ini nih ya, dua fase solid maupun cairan itu tidak kita gunakan, tidak digunakan dalam bab ini ya. Kenapa sih Pak kok tidak bisa digunakan dalam bab ini? Alasnya apa gitu kan? Oke, karena fase S dan L itu memiliki konsentrasinya bersifat tetap. Konsentrasinya tetap. Ketika konsentrasinya tetap itu sama dengan nilainya itu pasti satu nih. Pasti nilainya sama dengan 1. Nah, Bapak punya triknya nih. Trik asiknya.
Dikasih yang pertama itu untuk materi dari KC, dan yang kedua itu untuk KP. Apa aja itu untuk KP dan KC? Yang KC itu hanya berlaku atau hanya memerlukan fase gas maupun fase dari larutan atau ion. Nah, sebagaimana untuk KP? Nah, untuk KP atau kesetimbangan dalam tekanan itu hanya memerlukan konsentrasi yang bersifat wujudnya itu gas. Nah, dalam wujud gas. Seperti itu untuk pembahasan awal tetapan kesetimbangan. Oke, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Apa sih? Kenapa itu mana gas, mana solid, mana cairan? Kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini ada wujudnya atau fasenya itu solid. Ini solid dan ini gas. Oke. Sedangkan yang dicari itu KC ya. Kita KC nih. Yang pertama KC itu berapa? Ini cek KC itu apa nih? Gas dan larutan ataupun antara G dan AQ. Berarti produk dibagi reaktan itu sama dengan berapa? Oh iya, jangan lupa ya, dikali koefisien. Jadi apa Pak nilainya? Nah, yang ini kan berarti dia termasuk nih, berarti dia fase solid, ini fase solid, berarti dia termasuk, berarti kita masukkan yang ini dong, ya kan? Nah, berarti ini aja konsentrasi CO2 berapa dia? Koefisien 1, udah ini aja, berarti KC nya berarti yang kita gunakan hanya CO2. Kemudian selanjutnya di sini kan ada gas, kemudian solid sama es. Oke, masih KC ya, kita gunakan KC. KC itu apa ya? Ini gas dan larutan. Kemudian konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Jadi berapa dong Pak nilainya? Oke, sabar. Di sini ada gas kan, H2O. Oke, H2O itu produk. Oke, produk apa? Gak ada dong ya. Oke, berarti dia S. S itu apa? Solid. Ketika di sini nggak ada yang diinginkan nih. Ketika kan keinginan untuk KC itu gas sama larutan. Jadi gampang. Tinggal kita anggap ya satu. Tanggap satu. Kenapa satu ingat ini? Karena solid dan liquid itu konsentrasinya tetap. Jika konsentrasinya tetap itu sama dengan 1. Berarti kita tulis aja sini 1. 1 dibagi reaktan mana? Ini aja kan, berarti yang H2 dikali konsentrasi H2. Dia menjadi berapa koefisiennya? Koefisiennya 1. Sini 1. Oke. Selanjutnya berarti kita yang KP aja deh. Kan KC udah kan nih 2. Sekarang kita yang KP. KP itu sama dengan produk kan? Tuh. Konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Jadi apa aja nih untuk produk? Jelas dong. Produk itu berarti yang digunakan aja hanya gas saja. Ingat, hanya gas saja. Berarti reaktan yang enggak ada kita anggap ada. Berarti ini kan, berarti konsentrasi dikalikan konsentrasi O2. Di berapa koefisiennya? Nah, koefisien yang dia miliki itu 1/2 atau 1/2. Ya udah, gini aja. Udah beres, selesai kan? Nah, gini aja. Oke, ada tambahan lagi ya. Oke, ketika
di sini nih, ketika di sini kan ada unsur ini nih, ada unsur S ya kan, kemudian ini S, ini G, berarti dia senyawa ini bersifat yang namanya heterogen. Kemudian di sini ada G, ada S, ada S, berarti sama nih. Ya, berarti dia senyawanya kesetimbangannya heterogen. Ini juga sama ya, heterogen. Kalau mungkin bagaimana Pak? Oke, kalau homogen itu nanti fase-fase zatnya itu sama semua. Di sini solid, di sini solid, di sini solid. Di sini gas, di sini gas, di sini gas. Nah, itu termasuk namanya kesetimbangan homogen. Semua fasenya itu sama, nggak ada yang beda. Oke, baik, mungkin segini aja video tentang konsep dan tetapan kesetimbangan. Bapak akhiri. Biar taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.